الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا إلى طريقه القويم وفهمنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal pikiran, rasa dan karsa atau kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, makan, minum, berhubungan badan dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara syaitan diciptakan hanya dengan bekal nafsu sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan dan syaitan, yakni berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikarunia 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah dalam hadisnya sebagaimana dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu salih. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu dan amal saleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali dan amal saleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia,
untuk memahami mana yang hak dan batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai jauharun ruhaniyun khalaqahu Allah Ta'ala muta'allaqan bi badnil insan yu'rafu bihil haqq wal batil. Permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman sebagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan nafsu dan syahwatnya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif atau lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali malu serta membuahkan amal saleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ayyamna'al mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya dari berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal saleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal soleh, tetapi justru perbuatan maksiat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan pada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Rasulullah mengatakan, fal ghadabu yuzilul aqla, wal hasadu yuzilud din, wat tama'u yuzilul haya, wal ghibatu yuzilul amal salih. Yang artinya, ghadab atau marah-marah dapat menghilangkan akal, iri dan dengki dapat menghilangkan agama, serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing atau hibah dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.